Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala bab 77. Jadi ini serba 7, sama ada hadis Rasulullah ataupun nanti asar dari para sahabat, tabi'in, dan nasihat-nasihat dari para ulama. Mengandung 10 nasihat, 5 perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selebihnya perkataan sahabat dan tabi'in. Ya. Baik. Makalah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli 'arsyihi yauma la dhilla illa dhillu. Ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ada 7 golongan manusia yang dilindungi Allah di bawah lindungan arasy-Nya pada hari yang tiada lindungan melainkan lindungannya. Tak perlu kita membayangkan arasy. Oh, ini arasy, kita di bawahnya, berarti kita selamat di bawah arasy-Nya Allah. Bukan begitu. Maksudnya adalah Allah melindungi mereka di suatu tempat dari segala bahaya. Jadi di mahsyar itu, tempat kita berkumpul itu, bahayalah. Di depan ada surga, ada neraka. Ditilik dari surga, enggak ada yang bahaya. Tetapi ditilik dari nerakanya berbahaya. Entah kita masuk oleh karena proses belum selesai. Atas huru-hara itu, kekacauan itu, maka 7 kelompok ini mendapatkan ketenangan. Dia dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya, sama sajalah dengan kita di dunia ini. Tak usah takut kalian, apapun bahayanya, macam mana pun kalian tengok situasinya kacau, kalau bahasa masyarakat, saya deckingnya. Betul tu kan backing ya, saya deckingnya. Pasti. Maka ketika situasi macam mana pun kita tenang saja. Jadi bukan, enggak perlu kita bayang-bayangkan, oh ini arasy, singgasana Allah, hebat, saya di bawahnya. Yang terpenting kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam situasi yang kacau balau itu. Siapa dia? Satu, imamun adilun, pemimpin yang adil. Itulah penguasa dan hakim yang mengurus urusan kaum muslimin secara khusus. Tetapi seorang pemimpin yang adil bukan hanya melindungi kaum muslimin. Sebab dalam kenyataan perjalanan sejarah Islam, yang 4 itu kita yakin adil. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali.
Dari Umayyah, dinasti Umayyah, itu ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari Khalifah Abbasiyah ada Khalifah Harun Rashid. Ini orang-orang yang adil. Nah, di bawah keadilan mereka yang terlindungi bukan hanya umat Islam. Non-Muslim pun terlindungi. Apakah Yahudi, apakah Nasrani. Jadi, kalau disebut di sini urusan kaum muslimin, ya, bagaimana mungkin Anda menjadi penguasa yang adil sementara urusan orang muslim tidak diurus, tidak diperhatikan. Nah, misalkan dia penguasa muslim, adil, maka dia mengurus urusan muslim maupun non-muslim. Nah, disebut kata-kata muslim oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, namanya dia penguasa muslim, tentu jangankan orang non-muslim, yang muslim mendapatkan keadilan. Aneh juga kalau dia penguasa muslim, yang muslim tidak mendapatkan keadilan. Itu sebuah keanehan, gitu ya, jamaah. Jadi jangan dikira, oh berarti adilnya hanya kepada yang beragama Islam saja. Tidak. Nah, namanya adil kepada semua dengan segala ketentuannya. Dan adil, ingat, bukan sama rata, sama rasa. Bukan. Keliru. Justru kalau sama rata itu tidak adil. Adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Diberikan kepada mereka ya sesuai dengan keperluan mereka. Meskipun Baitul Mal itu bukan dia dari Islam, Khalifah Umar bin Khattab mengadakan Baitul Mal. Baitul Mal itu bukan dari Islam, supaya paham jemaah. Itu ditiru oleh Khalifah Umar dari luar Islam, dari barat. Nah, pencatatan di masa Khalifah Umar jelas. Siapa yang perlu sekian, sekian dikasih. Siapa perlu sekian, sekian dikasih. Itulah disebut adil. Jadi bukan sama saja semuanya. Tidak. Ya. Nah, jadi adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam pengabdian kepada Allah. Maksudnya sejak permulaan baligh dia senantiasa beribadah. Secara khusus disebutkan pemuda karena itulah masa kuatnya syahwat. Jadi intinya bukan pemuda, intinya adalah orang yang senantiasa beribadah. Cuma disebut pemuda. Ini seandainya berjalannya rata saja, lurus saja. Dari belum baligh, sampai dewasa, sampai tua, tak pernah tinggal ibadahnya. Tentu dia lebih hebat dari orang tua yang bertaubat di masa tuanya. Jamaah, bagaimanapun. Nah, disebut khusus kata-kata muda sebab gejolak orang muda secara adatnya lebih berat dari orang yang sudah tua. Karena kalau macam kita yang dah dewasa ini, fikiran dah fokus saja udah. Ini. Tapi kalau yang muda ini bukan hanya fikirannya yang bercabang ke sana kemari, syahwatnya juga luar biasa. Kalau orang sebut gejolak muda. Biasanya kalau macam kita yang dah dewasa, takkan sebergejolak yang muda. Peristiwa-peristiwa besar di dunia ini, walaupun digagas oleh orang-orang yang tua, tetapi tetap saja mesinnya orang muda. Macam mana pun jamaah, macam negara kita lah. Ya walaupun disebut dari kalangan muda, tetap saja Bung Karno, Bung Hatta termasuk tua dibanding generasi muda yang menculik mereka, membawa mereka ke Rengas Dengklok di Karawang itu. Setelah tahu Jepang menyerah, para pemuda ya
dalam sejarah sebut memaksa Bung Karno, Bung Hatta agar segera menyatakan kemerdekaan. Nah, Bung Karno, Bung Hatta tolak ansur karena sudah lebih dulu bermusyawarah dengan Jepang. Akhirnya tanggal 17. Tetapi yang dorong-dorong lebih kuat-kuat itu mudah jamaah. Kena gejolaknya. Nah, di sini disebut bayangkan. Macam kita sekarang inilah. Anak-anak muda sibuk luar biasa berkegiatan sana sini. Yang mungkin ada yang maksiat, ada yang baik. Nah, ternyata ada anak muda yang memang hari-hari adanya di masjid. Adanya beribadah. Ini kan kalau untuk zaman kita sekarang ini udah cap jempol kali ini jamaah. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan nanti maaf saja kita yang tua-tua ini, ya kami berarti tak dapat naungan. Tidak. Ini menunjukkan satu, bila dia remaja sampai dewasa sampai tua terus ada di masjid, terus ada dalam ibadah, tentu dia lebih dari orang tua yang baru beribadah setelah pada masa tua. Kedua, gejolak dia berat. Di tengah beratnya gejolak dia tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. 2, 3. Wa rajulun zakarallaha, seseorang yang mengingat Allah dengan lidah atau hatinya, khalian, hal keadaannya tidak bersama orang lain atau tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala. Fafadat, kemudian mengalir, ainahu dam'an min khasyatillah, mengalir air matanya karena merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Yang ketiga yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang yang mengingat Allah. Seorang yang mengingat Allah disebut di sini dalam keadaan tidak bersama orang lain. Nah, ini mau hati-hati. Sebab orang bisa mengingat Allah pada saat sendiri, pada saat bersama orang lain. Kapan aja orang bisa mengingat Allah? Sambungan hadis Rasulullah, dia nangis karena takut kepada Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau dia pas bersama orang lain, lantas mengingat Allah, kemudian nangis? Apa enggak dapat naungan? Tentu dapat juga. Cuma maksud hadis Rasulullah ini, Rasulullah sedang mengajak kita untuk tulus. Karena tidak jarang, kalau kita bersama orang lain, boleh jadi nangisnya bukan karena Allah. Situ maksudnya. Tengoknya kawan sebelah nangis, dia pun nangis. Apalagi cara sekarang sedang hebat-hebatnya ini jamaah internet itu. Demi konten internet. Konten itu isi yang akan dia siarkan di internet. Boleh saja dia pura-pura nangis. Lantas kita yang menonton videonya, aduh bagusnya lah dia berzikir nangis. Padahal tidak. Jadi jangan nanti salah faham. Ya, bagaimana kalau pas bersama orang lain saya mengingat Allah kemudian menangis merasakan kebesaran Allah, berarti tak dapat naungan arasy Allah? Tidak. Tetap dapat. Hanya disebutkan sendiri dia tadi itu dalam keadaan tidak bersama orang lain atau tidak berpaling kepada selain Allah. Ini untuk menjaga-jaga perhatian kita. Jangan sempat di tengah ramai kita mengingat Allah menangis bukan karena Allah. Saat dia merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, intinya adalah dia merasakan kebesaran Allah. Sebab tak jarang aku tengok dia nangis, terbawa pula suasana haru. Nangislah saya. Dah. Satu. Yang kedua, sendiri, tidak bersama orang lain atau tidak berpaling kepada selain Allah Ta'ala, kemudian mengalir air matanya. Ini dia. Karena merasakan kebesaran Allah. Jadi bisa saja waktu dia mengingat Allah sendiri nangis bukan karena merasakan kebesaran
Allah. Karena teringat dia. Tak teringat apalah musibah yang dia alami. Nangis dia. Tapi bukan karena kebesaran Allah Ta'ala. Macam mana cara merasakan kebesaran Allah Ta'ala? Nah, caranya itu macam mana? Mudah. Mudah kali jamaah. Nomor satu, fisik aja lah dulu. Fisik. Kita ini setidaknya aman dari dua. Untuk kita Indonesia lah. Padahal hadis Rasulullah ini kan untuk seluruh tempat, seluruh waktu. Kita sekarang lah di Medan di Indonesia. Medan nih. Kita sekarang merasakan kebesaran Allah secara fisik. Tak usah secara rohani. Dari dua. Satu. Kita dilindungi Allah dari musibah yang terjadi. Tidak seperti yang dialami saudara kita di sebahagian tempat yang sekarang sedang tak berhenti-berhenti seperti di Palestina. Nah, ya, mereka terus-menerus begitu digempur oleh penjajah yang ingin menguasai negara mereka. Persis sama dengan Belanda yang ingin menguasai Indonesia, persis sama aja mah. Satu. Yang kedua, kita nih, maaf saja ya, tentu ada yang usia-usia sudah tinggi. Dengan segala keadaan, boleh dikata termasuk sehat. Iyalah, namanya kita udah tua, kadang ada asam urat, ada asam lambung, 2 asam itu aja udah hajab awak. Apalagi tambah yang ketiga, kurang asam. Ya, normal aja maaf apa. Tapi secara umum boleh dikata kita sehat. Atas dua ini pertanyaan saya. Siapa yang punya kuasa memberikan? Allah Ta'ala. Itu aja sebenarnya sudah bisa kita merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Nah, belum lagi secara hati lah. Secara hati. Dengan segala masalah yang ada pada kita. Masalah apa-apa sajalah jemaah. Masih bisa kita diizinkan Allah mengerjakan sembahyang. Itu paling pokok jemaah. Paling pokok, nggak ada yang lain. Paling pokok. Nah, jangan coba-coba menengok ibadah lain lebih hebat dari sembahyang. Jangan coba-coba. Jangan pernah terpancing untuk tergiring melihat ibadah lain lebih hebat dari sembahyang. Jangan coba-coba. Hebat kalilah dia tu, ya Allah, nolong orang sana sini, bantu orang sana sini, macam tak cukup waktu dia. Betul, tak ada salah. Tapi jangan silap, tetap sembahyang yang lebih tinggi. Ini hati-hati jemaah. Jadi atas itu bisa kita rasakan kebesaran Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Apa jadinya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau hati kita tidak digerakkan Allah untuk mengerjakan sembahyang tadi. Apa jadinya jemaah? Itu bisa membuat kita fafadot. Fadot ainahu dam'an. Membuat air mata kita mengalir. Jemaah. Kalau ada yang belum bisa mengalir air mata karena ini, buat paksa. Bisa dengan kulit bawang atau kulit jeruk. Kena ada yang payah menangis tuh. Ada. Kalau pedih kali kulit bawang, kulit jeruk buat. Itu bahaya jemaah. Sampai ulama menulis kitab Fadilat Air Mata. Air mata taubat, air mata merasakan kebesaran Allah. Yang belum bisa menangis bahaya. Kepada kita orang tua, yang punya anak, yang punya cucu, ada pendidikan yang salah. Di mana salahnya? Kalau anak laki-laki nangis, dibilang cengeng macam anak perempuan. Jadi yang boleh nangis perempuan. Laki-laki tak boleh. Kalau laki-laki nangis berarti cengeng. Wah, ini keliru jemaah. Nomor satu, orang yang menangis badannya lebih sehat. Maka perempuan, hasil penelitian, imunitas badannya lebih kuat dari laki-laki.
kemampuan badannya menghadapi penyakit itu lebih perempuan dari laki-laki, bukan lebih kuat tenaga. Tenaga kadang lebih kuat laki-laki, gertak lebih kuat laki-laki. Laki-laki gertaknya kuat nih jemaah. Perempuan cara ngadapin gertak laki-laki, usah masak aja udah. Dah lemahlah laki-laki itu. Kan? Itu hasil penelitian. Imunitas tubuh perempuan lebih kuat dari laki-laki. Ternyata salah satu kelebihan menangis membuat tubuh lebih kuat menghadapi penyakit. Satu. Kedua, yang salah kita itu tidak ada hubungan menangis dengan cengeng. Nggak ada, jemaah. Efeknya karena si anak dilarang menangis, pengaruh sama dia sampai dewasa. Waktu zikir pun payah nangis. Rugi. Padahal air mata itu bisa menjadi benteng antara dia dari neraka. Saya punya kitab tipis Dumu'us Shalihin. Air mata orang-orang salih. Tipis saja jemaah. Itu ntar nangis saja. Ini kita dilarang. Cengeng kok, jangan nangis. Sedangkan Tuhan kasih air mata. Orang tua melarangnya. Ini kan hebat ini. Jemaah, keliru. Maka bagi kita yang sudah dewasa ini, yang terpengaruh pendidikan masa anak-anak, dulu payah nangis, bawa kulit jeruk. Malam tu bawa kulit jeruk. Latihan. Seperti Khalifah Umar. Ditengoknya Rasulullah bersama Khalifah Abu Bakar nangis, begitu dia datang, nangis saja dia dah. Enggak tahu masalah, ikut nangis. Rasulullah nanya, kok nangis? Ku tengok baginda bersama Abu Bakar nangis, aku nangis saja dah. Secara ringkaslah hadis itu begitu, jemaah. Enggak ada hubungannya nangis dengan apa ya? Bahasa saya anak-anak dulu bacul. Enggak ada hubungan. Cengeng, bacul, nangis. Enggak ada, nangis-nangis aja udah. Ini supaya jangan salah paham. Karena ada orang payah kali saya nangis. Itu ada dulu jamaah saya begitu. Ayah nangis itu. Yang begitulah. Jadi saya bilang itu pakailah pakai jeruk jamaah. Ya. 3, 4. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Yang ketiga, yang keempat, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid apabila keluar dari masjid sehingga dia kembali ke masjid. Maksudnya, hatinya sangat gemar kepada masjid dan sembahyang berjamaah di dalamnya. Kalau gitu tak masuk musalla. Karena yang disebut masjid tidak. Intinya bukan persoalan masjidnya, bukan persoalan musallanya. Intinya pelajaran yang ada di masjid tak ingin dia tinggal. Jadi ingin kembali ke situ. Pelajaran di masjid itu secara umum lah, terlampau banyak jamaah. Secara umum, menurut agama, di masjid tempat baik. Di luar masjid tempat kurang baik. Sebab sembahyang ada di masjid. Bukan berarti di luar masjid tak boleh sembahyang. Bukan begitu. Tentu di masjid tak ada pajak kan. Tentu di masjid tak ada buang air kecil, buang air besar. Tentu di masjid tak ada dapur untuk masak. Masjid kami ada. Kata dia, kadang tak mengerti orang bahasa awak. Macam mana pun dapur kan bukan masjid. Dapur kan di luar masjid. Melihat ini, masjid kan tempat baik. Nah, orang-orang yang menggantungkan hatinya di masjid, artinya orang-orang yang senantiasa tidak ingin lepas dari berbuat baik. Macam mana baiknya di masjid? Buktinya kita ini aja lah, yang sedang ngaji nih. Sedang ngaji pagi begini nih. Ada yang gosip nih? Nggak ada nih. Ini bagus semua nih. Ya. Jadi ketika keluar masjid, rindu lagi dia. Macam mana di masjid nggak gosip? Maka di luar masjid pun dia tidak gosip. Itu jamaah. Jangan salah nanti. Sebab nanti ada yang salah paham tuh. Masih ke masjid aja, nggak mau keluar masjid dia. Masjid aja. Cara anak-anak muda pula, habis dari rumah ke masjid lagi. Kata orang tuanya, kau pengurus masjid bukan, petugas kebersihan bukan, rumah kau di mana sekarang? Ini masjid apa sini? Jamaah. Jadi maksudnya apa pelajaran dalam masjid? Tak pernah dia ingin lepas dari itu. Macam mana tertibnya kita di masjid?
Begitu dia ingin hari-hari tertib dan ingin dia buat tertib jamaah. Macam mana ini? Ini saat ini nih. Nah, saat kita sekarang duduk mengaji nih. Kalau ada yang mau tidur, enak kali nih. Enggak ada yang ganggu nih. Jadi tidurlah, enggak ada yang ganggu nih. Jamaah. Kalau di rumah awak mau tidur, ada aja yang ganggu. Ada rasa ada nyamuk nih. Tak ada, udah tu buka tu banyak pohon. Udah di luar, ada aja yang ganggu mau tidur kita. Macam-macam lah jemaah. Maksudnya, begitu nyamannya kita di masjid, maka di luar masjid pun kita berusaha membuat nyaman. Masing-masing kita di masjid ini, walaupun ini disebut musalla, tak ada yang mau buat buruk. Begitulah nanti ketika di luar masjid. Ingin kita mencemana suasana di dalam masjid. Itu jamaah maksudnya. Jangan salah faham nanti. Cuma tak salah juga orang kalau dia mau ke masjid secara fisik saja. Tak ada salah juga karena tempat baik. Makanya dululah ya. Sebelum ada heboh-heboh pemboman, ingat lagi bom-bom tu. Dulunya sependek yang saya tahu lah, masjid itu 24 jam terbuka. Tapi setelah ada bom-bom itu, umumnya masjid habis isya tutup, kunci. Kunci. Artinya orang bisa keluar masuk masjid. Saya masih ingat lagi jamaah, aku tidur malam itu di Istiqlal. Ingat lagi saya. Karena Istiqlal itu terbuka 24 jam. Saya kuliah di Jakarta, jamaah. Datang saya malam, mau pulang, udah sunyi, takut, tak ada kendaraan lagi. Mau naik taksi mahal lah, kita mahasiswa. Pun ingin merasakan macam mana di Masjid Istiqlal malam. Sunyi luar biasa jemaah. Tidur aku di pojok-pojoknya itu. Di bahagian masjid itu. Jemaah. Bukan bahagian bawah masjid. Masjidnya itu jemaah. Bawah itu kan basement tu kantor, tempat wuduk segala macam. Di atas tu. Di ujungnya. Saya situ tidur. Setelah belakangan tak boleh lagi, terkenang saya. Alhamdulillah juga awak sempat ada pengalaman di situ. Apa maksudnya? Tempat aman. Orang Islam tempat amannya masjid. Jadi yang keempat ini, orang yang menggantungkan hatinya ke masjid, artinya fisik masjid bisa, tapi tentu yang lebih luas adalah apa baik-baik yang ada di dalam masjid. Itu pula yang ingin dia buat di luar masjid. Kelima. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang bersedekah sunat, fa akhfaha, kemudian menyembunyikan sedekah itu dari orang lain. Falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui perbuatan baik tangan kanannya. Seandainya tangan kiri itu adalah seorang manusia yang sedang terjaga, niscaya dia tidak tahu sedekah tangan kiri karena tersembunyi. Dikatakan juga maksudnya adalah orang yang berada di kanan dan kirinya tidak mengetahuinya. Ringkasnya, tidak berusaha supaya orang tahu dia berbuat sedekah atau berbuat. Itu jemaah. Bukan maksudnya pas sedekah tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Ada yang memahamkan begitu. Kalau dalam sejarah contohnya adalah Raden Said, yaitu Sunan Kalijaga. Dia ambil makan dari lumbung padi kerajaan, dia kasih orang-orang miskin. Pihak kerajaan kehilangan, kecolongan. Siapa yang ambil ini? Sampai dia dipukul tangan dia jamaah. Dia tak mau ngasih tahu. Karena dia mengamalkan ini. Kita memberi, jangan sampai orang tahu. Padahal maksudnya tidak begitu. Maksudnya adalah berusaha kita berbuat baik sebaik-baiknya tanpa perlu publikasi. Bahwa orang jadi tahu karena kita berbuat baik, itu urusan orang. Jamaah. Yang penting buat baik saja. Mengapa? Ini menjaga kemurnian hati kita agar motif berbuat baik jangan menyimpang dari karena Allah. Ini dah kebiasaan kami ini Pak. Kalau di bulan Rajab menyambut Maulid Rasulullah, kami biasa sedekah itu.
Yang nanya siapa? Enggak, yang nanya siapa? Kenapa cerita? Coba dulu. Jamaah. Untuk apa? Diam aja udah. Karena sebanyak-banyak sedekah kita pun, saya bukan mau melemahkan kita, bukan. Sebanyak-banyak apa sedekah kita pun masih lebih sedikit dari nikmat yang Allah berikan. Habis seluruh harta seperti Khalil Abu Bakar sedekah. Habis semua. Itu masih lebih sedikit dari nikmat yang Allah berikan. Tak usah nikmat iman, nikmat fisik. Kita ni masih bisa bergoyang dagu kita ni. Alhamdulillah, jemaah, apa jadinya seperti sebahagian saudara kita yang sekarang sedang dalam ujian Allah Ta'ala. Coba jemaah, dagu dia tak bisa bergoyang. Coba dia. Apa-apa sebablah. Itu mungkin cara Allah menaikkan derajat dia di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu jemaah. Kita coba. Jadi untuk apa publikasi? Macam cara orang sekarang jemaah. Bahkan ngeri sekarang publikasinya. Dulu kalau kita mempublikasi perbuatan baik kita, yang tahu sekampung, sekecamatan. Sekarang semuka bumi melalui internet tuh. Bukan tanggung jemaah, kan? Padahal yang dikasih dia masih lebih sedikit dari nikmat Allah Ta'ala. Yang kelima, yang keenam. Warujulani tahabba, dua orang yang saling mengasihi. Fillah, karena Allah. Maksudnya mengharapkan kerelaan Allah, bukan karena tujuan kesenangan hidup dunia. Fajtama'a ta'ala dalik, keduanya bertemu berkasih-kasihan karena Allah. Waftaraqa alaihi, dan berpisah pun demikian. Maksudnya keduanya senantiasa begitu sampai maut memisahkan. Lagi-lagi baliknya ke nilai yang utama tadi jemaah. Berkawan karena Allah, bukan karena lain. Karena tak jarang dalam hidup ini orang tu berkawan karena maksud lain. Kenapa? Ini kawan sepengajian saya. Jadi kalau tak sepengajian, ini kawan seorganisasi saya, ini sekelompok saya. Kadang, oh ini orang kaya, oh ini orang terkenal, oh ini orang termasyhur, saya berkawan sama dia. Jadi niat itu salah. Sampai ke orang tua-tua kita kata, kawan di meja makan itu banyak, tapi kawan bersedih tak ada. Nah, agama datang. Kawan sejati itu justru senang ada, susah pun ada. Itulah karena Allah. Yang sekarang ni sulit. Nggak ada, hampir nggak ada sekarang. Ya maaf. Kalau dah susah lagi dah, macam nggak kenal dia. Pas senang, belum datang awak, masih jalan menuju tempat tu. Oh, rindu kali awak bang, lama nggak jumpa abang. Pas sudah susah, negara pun tidak. Ya kita masing-masing ngalami. Ya masing-masing kita ngalami. Mustahil saya rasa sampai usia begini kita tak mengalami. Jemaah. Yang mengalami itu langsung cerita. Lah Ustaz. Dulu ngebapak. Sekarang macam tak kenal orang tu. Coba. Tapi ini tidak. Kalau karena Allah itu, jangan pas senang. Pas susah pun dia datang. Apalagi pas senang. Ini hati-hati loh jamaah. Saya mau bagi tahukan betul. Sebab ini berpengaruh kepada sakaratul maut. Kesejatian diri kita itu saat sekarang itu berpengaruh ke sakaratul maut. Kalau kita serius sekarang ini berkawan, nanti waktu mati, Allah serius pula kirim kawan kita yang membantu ucap kalimat La ilaha illallah. Itu kadang-kadang orang ngalami enggak kenal awak sama dia. Sama sekali enggak kenal. Tapi kok ya waktu susah kemarin, dia datang bantu. Jangan-jangan malaikat nih. Kata awak malaikat kok jelek kali gitu mukanya. Misal kata sambil seluruh jemaah. Saya mau bagi tahu. Itulah balasan ketulusanmu selama ini kepada orang lain. Tuhan kirim. Inilah dia. Kita sekarang enggak ngerasa. Nanti pas masa-masa terdesak, datang bantuan Tuhan itu jemaah. Itu hebat kali.
Padahal yang kita perlukan nggak besar, tapi terdesak. Contoh, sedang undangan, selop kita putus, terdesak nggak itu? Kan tak besar selop. Alah, semahal-mahalnya selop kita takkan seharga musola kita ini jemaah. Takkan. Sedang-sedang begitu, tak kenal-kenal kita datang, mepetin kita, dekatin kita. Pinggir dulu, pinggir. Jangan nanti tahu orang, malu. Kasih selop dia, bawanya selop kita. Kenal juga? Enggak. Ini buah tulus kita. Saya harus bagi tahu begini. Penjelasan saya ini tak usah pakai agama. Tak usah pakai agama. Perjalanan hidup manusia yang non-muslim pun seperti ini. Jemaah. Sebab ini ketulusan. Hati-hati loh. Karena nanti kita macam mana pun dalam hidup ni ada masa-masa kita terdesak yang tak besar mungkin. Itu datang pertolongan Allah Ta'ala. Inilah diantaranya. Mendapat naungan Allah. Berkawan berpisah karena Allah. Terakhir yang ketujuh. وَرَجُلْنَا عَنْهُ مُرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَأَبَى. Seorang yang diajak perempuan cantik tapi menolaknya. Maksudnya dia tidak mau. Waqala, dia mengatakan dengan mulut atau hatinya. Hal keadaannya melarang berbuat zina. Inni akhafullaha ta'ala. Sungguh aku takut kepada Allah. Jadi seorang laki-laki diajak perempuan. Ya, enak kali jadi laki-laki. Kalau perempuan semana pula? Ya sama. Macam kita laki-laki ni kalau nengok perempuan cantik tak tentu sembahyang lagi. Apakah perempuan kalau nengok laki-laki ganteng tentu sembahyang? Tak juga. Sama. Sama aja. Sebab apa sama? Sebab nafsu ada pada setiap laki-laki atau perempuan. Cuma adat orang Indonesia, laki-laki itu lebih terbuka dari perempuan. Umumnya begitu. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebut perempuan kalau dinikahi, tanda ianya diam. Nah, artinya bukan hanya perempuan Indonesia. Memang watak perempuan begitu. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, kehidupan manusia, perempuan barat lebih terbuka dari perempuan timur. Itu maka saya kata tadi Indonesia aja mah. Padahal perempuan pun sama. Apa buktinya? Ya di barat itu. Dia kalau nengok laki-laki ganteng tuh sama juga menggelitingnya sama kita. Lah sekarang coba tengok anak-anak perempuan kita. Mulai dengan internet tuh terpengaruh. Menggeliting dia kalau nengok jantan ganteng. Ya Allah, ya Allah juga. Ganteng kali lah. Macam ya Allah, artis apa itu didatangi nyawa tadi. Iya, menggelitingnya mah. Ya sama saja. Lantas salah hadis Rasulullah? Tidak. Tidak. Kalau gitu, memang pada umumnya laki-laki lebih terbuka dari perempuan. Itu maksudnya. Jadi kalau ada perempuan pun diajak laki-laki berbuat maksiat, dia tak mau, tetap dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Jamaah. Maka tadi disebut seseorang. Cuma dalam ini disebut laki-laki karena secara umumnya laki-laki lebih terbuka dari perempuan. Itu saja jamaah. Syekh Abu Syamah menyusun sebuah syair. Kita baca terjemahannya. Bersabda Nabi Mustafa, sesungguhnya ada 7 Allah yang mulia melindungi mereka dengan lindungannya. Ya. 1, pengasih. 2, afif, penjaga marwah. Kemudian yang tumbuh dalam ibadah. Kemudian pemberi sedekah. Kemudian dan menangis bersembahyang. Kemudian apa tu? Pemimpin dengan keadilan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menangis, sembahyang. Jadi 1 menangis, 1 sembahyang. Tadi bukan masjid. Jamaah, hati yang tergantung di masjid. Intinya sembahyang, 7. Itulah dia di antara yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Kita masuk ke makalah yang kedua.
Makalah yang kedua, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang pelit itu, siapa orang pelit? Itulah orang yang mencegah hartanya untuk dapat pahala. Bedakan pelit dari hemat. Orang hemat, orang yang menggunakan hartanya untuk pahala. Itu hematnya. Menurut agama ni, bukan menurut masyarakat. Kalau menurut masyarakat, hampir tak terbedakan pelit dari hemat. Tak mau pergi ke mana-mana. Alasannya hemat, padahal pelit. Karena kalau pergi ke mana-mana, mesti keluar duit. Jemaah. Jadi bedakan hemat dari pelit. Keluar uang tak perlu, itu boros. Keluar uang karena perlu, itu hemat. Jemaah. Keluar uang karena perlu. Perlu itu pahala. Itulah hemat. Tak perlu, keluar juga, boros. Pada saat perlu tak keluar, itulah pelit. Jemaah. Ya, pelit. Kan? Pelit kali kau, duit kau ada. Beli baju yang baru napa? Ini perca-perca tu kau beli keset yang baru napa? Ini perca-perca tu kau jahit-jahit jadi keset. Berdangkit kali kau. Tengok. Dia salah faham, bukan berdangkit. Selama perca itu bisa dibuat, kenapa harus menggunakan duit membeli keset yang baru? Ini sekarang dia beli keset yang baru, padahal perca itu dia pandai jahit, dia pandai buat keset. Ketika dia beli perca, boros atau tidak? Boros. Tapi menurut dia, kita pelit, nggak mau beli yang baru. Padahal perca bisa dibuat. Dia salah paham. Boros, keluar duit karena tak perlu. Pelit, perlu tak keluar duit. Hemat, perlu keluar duit. Jadi orang waktu perlu keluar tak keluar duitnya, itu pelit. Hajab berkawan sama si pelit ni. Awak pikir kalau orang kaya tak pelit? Rupanya kaya pun pelit juga. Waktu makan di kedai, si kaya tak keluar duit. Hajab sama kaya pelit ni jemaah. Ya. Orang pelit tadi ni tidak lepas dari 7 bahaya. 1. Ada kalanya dia mati kemudian ahli warisnya menggunakan, maksudnya menghabiskan hartanya dan mengeluarkannya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan Allah Ta'ala. Hati-hati kita yang sedang dibuat Allah kaya. Jangan pelit. Karena jangankan kita, orang Cina pun sekarang mati tak lagi bawa harta. Dulu orang Cina mati hartanya ikut, dibongkar orang. Sekarang tak lagi. Masa orang Islam pelit? Jamaah. Kan lucu. Akhirnya nanti harta kita itu jadi santapan ahli waris. Lebih mengerikan, setelah harta ke ahli waris, mereka gunakan pada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. 2. Atau ada penguasa zalim yang mengambil hartanya setelah menghinakannya dengan cara menyakitinya. Penguasa zalim, mudah-mudahan tak lagi terjadi. Kalau dulu terjadi jemaah, enak saja penguasa melalui punggawa-punggawanya mengitari kampung-kampung, mengambil harta masyarakat semaunya. Begitu juga yang dilakukan Belanda pada kita. Ambil aja begitu, suka-suka dia. Jepang pun begitu, setengah tahun jamaah. Dia ambil saja begitu. Itu kadang-kadang ya difilmkan jamaah betapa stresnya kita. Dia ambil aja begitu, dia ambil aja. Kalau buku-buku sejarah cukup menceritakan itu jamaah. Takut-takut kita bahaya itu terjadi jamaah karena pelit, diambil saja begitu. Ya. 2, 3. Atau bangkit keinginannya yang menghabiskan harta itu. Bahasa kita habis-habis tidak tentu. Lah dia ngomong sendiri, awak nanya enggak apa enggak.
Dulu mudah kali abang dapat duit tu, Pat. Mudah kali kata. Enak aja ngambil duit tu. Dapat aja. Tapi tak tentu, tak tahu awak kemana harta itu habisnya. Tak tentu. Mudah kali lah katanya. Enak aja dapat. Mudah masuk, mudah pula keluar. Ini yang kita ngeri jemaah. Jadi dia masuknya, bangkit aja keinginan untuk menghabiskan harta tadi. Padahal benda yang dibeli tak perlu. Beli aja gitu. Enak awak kalau belanja ni ada rasa kepuasan katanya. Padahal benda yang dibeli tak perlu. Jemaah. Itu takut kita. Itu selalu saya sampaikan ke kita. Sedekahlah, sedekah terus sedekah. Jadi tentu harta itu. 4. Timbul pikirannya untuk membangun sesuatu di tempat yang rusak sehingga habislah hartanya di situ. Artinya membangun satu bangunan yang enggak perlu. Jamaah, hati-hati. Rumah kita, ini untuk pengurus masjid mushola, hati-hati. Saya selalu mengatakan, mushola ini udah bagus. Apa lagi? Jamaah, kecuali kalau dia yang bangsa rusak, entah apa namanya itu, entah mungkin tak ada yang lekang-lekang. Okey lah. Ini masjid udah bagus, mushola udah bagus, renovasi lagi. Takut-takut saya pengurus masjid sedang dimurka Allah, sehingga digunakanlah uang itu untuk hal yang belum perlu. Jamaah. Bahkan kadang-kadang awak dengar sendiri, pengurus masjid itu asal mau Ramadan buat renovasi. Asal mau Ramadan buat renovasi supaya mengambil santunan dari masyarakat. Ya pula saya pikir. Itu ke masjid. Takut-takut saya pula kita begitu di rumah. Belum perlu renovasi, kita renovasi karena ada duit. Sakinkan pelitnya. Jamaah, sakinkan pelitnya. Jangan. Tetapi ini murka dari Allah. 5. Atau menimpanya. Maksudnya menimpa hartanya oleh bencana dari sekian banyak bencana di dunia, seperti tenggelam atau terbakar atau dicuri dan yang seumpamanya lah, seperti direndam air hujan atau dimakan ulat atau tikus. Kepada semuanya, jangan tersinggunglah penjelasan saya. Satu di antara yang membuat hidup selamat adalah sedekah. Itu satu di antaranya. Minta izin kepada semua jamaah. Saya menjelaskan ini tak ada maksud apa-apa. Boleh jadi segala kerugian secara zahir yang kita alami sebab kita pelit. Boleh jadi jamaah. Boleh jadi. Maka hadis Rasulullah tentang sedekah cukup. Mengapa rumah si fulan enggak pernah kecurian? Padahal tak sekali dua pintunya tak berkunci. Mengapa pencurian marak di tempat itu? Boleh jadi karena warganya malas bersedekah. Yang aman tadi boleh jadi karena rajin bersedekah. Saya tak mau memastikan lah jamaah, perjalanan hidup masing-masing lah. Kepada kita yang sedang Allah berikan harta, rajin sedekah. Rajin sedekah. Itu salah satu menyelamatkan kita dari bencana. Orang Arab jangan ditanya dalam bersedekahnya. Saya sudah pernah cerita sama kita dan itu pengalaman saya jamaah. Luar biasa. Cara mereka bersedekah itu luar biasa. Kita ubah. Karena kita kuperhatikan. Dan itu saya ngalami. Pulang bawa nasi berkat. Ku tengok besaran tempat dari isi. Saya buka jamaah. Aduh, kenapa begini bersedekah? Lebih banyak nasi bungkus lagi. Isi nasi bungkus dari isi nasi berkat. Ku tengok itu. Kenapa sikit kali gini? Macam kan asalkan ada aja lah. Belum lagi rendangnya tu, aku tengok. Aku tengok rendangnya kecil-kecil je mah. Macam molen yang jual sekarang. Terus
Tumis, ya tumis itu apa tu? Yang kacang buncis tu. Macam 2-3 helai je. Jadi macam main masak-masakan awak kecil dulu. Yang ku alami, ku ceritakan. Yang ku alami ini bukan baru semalam. Udah ada 10 tahun yang lalu lebih. Kepada kita, sedekah tu serius. Jangan pakai kalimat ini adanya pula. Jangan pakai kalimat tu. Jamaah. Berikutnya saya sampai, enggak usah pakai agama menjelaskannya. Pakai teori-teori ilmu sosial bahwa masyarakat yang saling memberi itu memberikan kemakmuran dalam kehidupan. Kalau bahasa orang kerennya namanya altruistik. Arti altruistik itu dia suka membantu pihak lain, jemaah. Itu memberikan kebagusan dalam hidup ini. Memberikan kebagusan. Tapi kan kita tidak berlomba ngambil, bukan berlomba ngasih. Jamaah, berlomba ngambil. Itu sedekah. Jadi kalau orang pelit, macam-macam dapatnya itu. Macam-macam. Minta aku ini untuk agama saya ada, berikut tak jadi kuterangkan lah. Takut awak nanti ada tersinggung jamaah, tak berani saya. Itulah dia. Nah, jadi rajin-rajin bersedekah. Rajin-rajin bersedekah, hikmahnya cukup banyak. Ya. Tetapi pula, jangan pula kita berpikir, tak usah kerja pun tak apa-apa, kerana masyarakat sini rajin sedekah. Awak nunggu aja. Ini salah watak dia. Watak dia salah. Dia jelas salah. Kita yang bersedekah jelas benar, jelas bagus. Dia yang salah. Orang sini, awak sibuk kerja, kalau makan lepas tu. Ini udah salah dia. Dia salah. Kita tak ada salah, kita alhamdulillah, ya. Yang keenam, atau terserang penyakit yang menghabiskan hartanya untuk mengobatinya. Ya. Di antara keuntungan orang pelit, nomor 6, dapat sakit. Jangan dibilang di antara kerugian, keuntungan. Di antara keuntungan orang pelit. Saya tak kenal sama ayah dia. Tak kenal. Tahu, pernah lihat aja begitu. Saya kenal tidak. Dia cerita begini-begini. Aku tembak langsung. Itu karena dia pelit. Dibetulkan. Betul lah Malim. Memang orangnya pelit. Padahal aku kenal tidak apa tidak aja. Aku hanya ikut dari Rasulullah saja. Jadi, dia berobat kemanapun payah itu sembuh. Yang ku bilang sama dia, untuk sembuhkan penyakit dia, kasih tahu dia. Rajin sedekah. Sembuhlah itu, aku bilang. Ya, macam mana pun pergi berobat, tapi kalimat itu tak aku bilang. Berobat macam mana pun tak sembuh, itu tak aku bilang sama dia. Yang aku bilang, untuk sembuh sakit dia, sedekah. 2 kalimat itu aku bilang. Dia pelit, untuk sembuh, sedekah. Tapi kalimat tadi, macam mana berobat pun tak akan sembuh, itu tak aku bilang. Tak ada aku bilang, dalam hati aja. Kasih tahu. Rajin sedekah. InsyaAllah sembuh. Nah, dokter-dokter yang mengerti jamaah, dokter-dokter yang mengerti, di antara obat yang dia suruh adalah sedekah. Dokter-dokter yang mengerti. Sedekah di antaranya. Ini obat dari saya aja, lebih dari itu rajin-rajin sedekah. Datang awak sedekah. Harap sembuh. Takkan sembuh. Takkan jemaah. Kenapa? Dia sudah mendikte Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku kasih setoran sedekah, kau sembuhkan aku ya Allah. Takkan sembuh. 1. Yang kedua, dia mengakali sedekah. Diakalinya sedekah macam tadi. Sedekah-sedekah juga, tapi kuih bolunya saking tipisnya berkipas bisa awak. Yang ketiga, dia tunggu waktu. Rajin aku dulu sedekah dalam 2-3 bulan ni. Aku tengok apa kebaikan ada enggak. Tunggunya. Ini keliru. Tapi kalau tulus kita jamaah, insyaAllah. Ini orang, ini ada sebut tadi kan, yang ke-6 tadi ini. Terserang penyakit yang menghabiskan hartanya untuk mengobatinya. Kapan penyakitnya sembuh? Setelah habis hartanya untuk berobat. Semula dia jemaah. Dan alhamdulillah setelah itu jadi baiklah dia. Aku tak tahu. Ini cerita aja aku rasa.
Saya dengar dari orang tua saya lah jemaah. Berobat kemana-mana, tak ada sembuhnya. Sudah berobat kemana-mana, tak ada sembuh. Sana berobat sana. Habis hartanya. Maaf kalau ada yang jijik nih. Keluarlah cacing dari dubur dia. Berbulu cacing tadi. Sembuhlah dia jemaah. Cerita mak saya lah. Saya tak tahu ni betul apa tidak, jemaah. Tapi setelah hartanya habis berobat, kan tu jemaah. Akan yang depan saya ni saya bagi tahu, jangan lagi uang 2.000 isolatif masuk tabung. Jangan lagi. Dah 2.000 isolatif bertinta lagi masuk tabung. Itu adanya pula. Tadi kau barusan beli ayam penyet tadi awak tengok. Bukanlah penting-penting kan? Saya mau beritahu, Tuhan betul, Rasulullah betul, takkan dia nipu jemaah. Buat saja sedekah bagus-bagus. Ya. Yang ke-7, atau ditanamnya hartanya itu di satu tempat yang dia lupa tempat itu sehingga tidak ditemuinya. Sekarang tidak ditanam, mungkin disimpan. Misal kata disimpan di bank. Simpan ya. Lupa dia nomor rekeningnya. Coba jemaah. Datang ke bank, nomor rekening berapa? Ibu berapa nomor rekening? Lupa lah awak nak. Tapi angka-angka lah itu. Iyalah bu, angka lah memang. Berapa? Tanya anak, tanya cucu, tak ada yang tahu. Buku rekening dimanapun hilang. Kartu ATM dipikirnya KTP. Angkat jemaah. Tak tahu lagi. Jemaah. Jangan bilang tidak. Itu mungkin. Kalau zaman dulu simpan, tanam, ini tidak disimpan. Kata orang itulah saking pelitnya. Masyarakat marah, syukur kata masyarakat. Salah pula lah kita. Kita syukuri pula. Harta orang begitu kok kita syukuri. Atau dia mati sebelum mengambilnya dari tempat itu dan tidak seorang pun tahu tempatnya. Miriplah itu. Semua ini dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Berlindung kita dengan Allah daripada penyakit pelit. Jemaah, berlindung kita. Ya, akan datang dari Khalifah Umar bin Khattab. Tadi dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau katakan. Dan Abu Bakar Siddiq, Khalifah Rasulullah itu dalam masalah sedekah luar biasa. Saya miskin, apalah sedekah saya? Ya sedekah dengan miskin kita lah. Ya ada 1.000 perak, apa masalahnya? Untuk apa malu sama orang? Memang itu sanggup kita. Jadi hati-hati jamaah. Minta izin saya kepada semua. Ini ada yang muda-muda lah saya ingatkan. Jangan-jangan boleh jadi kita belum dikayakan Allah. Karena memang kalau kaya kita makin pelit. Karena miskin aja pelit. Boleh jadi. Awak tak tahu rahsia Allah. Iya saya miskin, dah tua, umur dah tua, kerja tak ada, miskin. Anda ya ada duit 1.000 perak, 1.000 perak sedekah. Mungkin duit betul-betul tak ada. Kan masih ada tenaga. Tenaga tua lah. Tenaga tua lah. Gunakan tenaga tua tadi untuk baik-baik. Jamaah kan bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.